أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatan wassalaman ala Rasulillah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai olahraga. Karena olahraga ini salah satu yang digemari oleh kaum milenial saat ini. Tentunya kita perlu pengen tahu nih bagaimana olahraga yang sebenarnya yang bagus yang kita rutinkan. Kebetulan di sini alhamdulillah setelah bersama kita ada Ustadz Hamzah. Halo Ustadz. Alhamdulillah khair. Ada Abang Tri, Masya Allah. Ada Bang Ijal, Alhamdulillah. Sehat semua ya, Ustadz ya? Alhamdulillah. Bang Tri, Ijal, Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini kita tanya nih sama ahlinya langsung Ustadz Hamzah, yang mungkin beliau sudah rutin berolahraga. Ini Ustadz, apa namanya dalam kita menjalani kerja sehari-hari, kadang-kadang kita kan butuh yang namanya refreshing. Nah, kira-kira bagi orang yang karyawan, bagi kita yang mungkin kerja di dalam ruangan, apa yang seharusnya kita lakukan olahraga yang paling ringan nih supaya tubuh kita ini tetap terjaga lah, biar nggak terlalu jenuh dan bisa semangat lagi untuk bekerja. Fadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adapun untuk olahraga, sebetulnya olahraga itu adalah sesuatu yang fleksibel. Jadi kebanyakan orang menganggap olahraga itu adalah sesuatu yang berat. Dalam artian ketika melaksanakan seperti lari. Orang menganggap lari itu adalah lari yang sprint atau lari yang cepat. Jadi pikiran orang tuh berat lari seperti ini seperti itu. Atau orang menganggap olahraga-olahraga lain itu butuh waktu yang panjang. Padahal sebetulnya tidak. Contoh seperti kita semua punya kesibukan masing-masing. Seperti kita mengajar, kemudian ada yang punya pekerjaan lain juga padat mungkin dari pagi sampai sore. Dia bisa melaksanakan olahraga yang ringan. Contoh, apa yang dia ingin lakukan? Kardio kah? Atau angkat beban kah? Kalau misalnya angkat beban, dia bisa memilih seperti misalnya push up atau squat. Ya ringan-ringan saja, nggak mesti sampai harus berjam-jam. 5-10 menit itu sudah cukup untuk membuat badan kita segar. Dan banyak tentunya manfaat-manfaat di balik itu semua. Atau ketika kita ingin lari, nggak ada waktu. Kalau menurut anak, nggak mungkin nggak ada waktu untuk berolahraga. Jadi waktu itu misalnya 5 menit atau 10 menit saja setiap hari, atau kalau misalnya tidak sanggup seminggu 3 kali atau seminggu sekali. Nggak mesti lari cepat, lari 1 menit, jalan 1 menit. Jadi jangan sampai olahraga itu membuat kita berat. Akhirnya kita menjadi kapok ketika melaksanakannya seperti itu. Itu contoh-contoh olahraga yang ringan dan banyak manfaat di balik itu. Bagusnya kapan saat di pagi atau di siang atau di malam hari yang bagus kita lakukan olahraga? Kalau olahraga, contoh kita misalnya usahakan dari pagi, nggak ada waktu pagi, bisa siang, nggak ada waktu siang, sore, atau kalaupun dia nggak ada waktu lagi, dia mau olahraga seperti futsal kah, main bola, atau lari dan sebagainya, atau olahraga strength yang lainnya, maka usahakan di bawah jam 9 malam. Karena ditakutkan ketika di atas jam 9 malam akan mempengaruhi produktivitas dalam tidurnya, istirahatnya. Sudah tidur nih, sudah waktunya istirahat. Dia olahraga, takutnya nanti setelah jam 9 lewat, dia udah nggak lagi merasa ngantuk, sudah segar. Takutnya nanti mengganggu produktivitas tidurnya. Ya, Masya Allah. Jadi mungkin ada sedikit lagi nih Ustaz nih. Ketika kita olahraga, karena kita udah mulai nih semangat dalam olahraga. Ya, Bitri ya. Kadang seminggu kita coba seperti yang udah Ustaz Hamzah sampaikan. Kemudian kadang-kadang tiba tuh waktu kita tuh malas. Nah, kira-kira ketika kita malas tuh apa kira-kira yang membuat kita tuh bisa semangat lagi Ustaz untuk bisa kita lanjut lagi daripada olahraga kita tuh. Karena kan biasanya nih kalau udah rutin olahraga kan mungkin badan kita udah enak, udah nyaman kan. Ketika udah terputus olahraga udah mulai lagi badan udah nggak fit lagi. Atau kira-kira apa trik yang bagus untuk bisa kita istiqomah? Apakah kita harus olahraganya harus sekian menit dulu, jangan terlalu lama atau gimana tuh Ustaz? Ya seperti sudah Anda katakan tadi, jangan sampai kita, apalagi orang-orang yang baru mulai olahraga nih ya, maksudnya baru mulai aktif bergerak lagi, jangan sampai olahraganya membuat dia jera. Jadi olahraga yang ringan, jangan sampai membuatnya kapok. Kalaupun itu nanti setelah berkesinambungan selama 1-2 bulan, 3 bulan, ada masanya futur, maka kita akan flashback ke belakang untuk apa kita olahraga. Jadi lebih ke fadilah dari olahraga tersebut. Jadi dalam melaksanakan, sama seperti ketika kita futur dalam melaksanakan ibadah. Contoh sholat, apa fadilahnya sholat?
Contoh ketika kita berbakti kepada orang tua ada futur. Apa fadilahnya? Kalau ketika kita dapat fadilahnya, ketahui kembali dan renungi kembali, maka kita akan kembali semangat untuk melaksanakan suatu amal tersebut. Sama juga seperti olahraga. Olahraga itu adalah investasi kesehatan. Mungkin ketika masa muda belum terlalu banyak kita mendapatkan manfaat-manfaatnya. Tapi nanti ketika masa tua, banyak hal-hal positif yang akan kita dapatkan dari olahraga yang kita jaga ketika di masa muda. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu triknya. Bahwa kita berusaha untuk mencoba jadi hal yang dasar kuliah olahraganya Ustaz ya, supaya jangan terlalu kita jenuh memberatkan badan kita. Karena kita tahu Ustaz Hamzah mungkin dalam mengajar juga sibuk ya, kesibukan ngajar, kesibukan murojaah dan sebagainya, tapi tetap memberikan waktu untuk olahraga Ustaz ya, Masya Allah. Bahkan setiap hari lari dan sebagainya. Abitri mungkin ada tips lain mungkin untuk olahraga? Nah, mau tanya gini Ustaz. Kan terkadang habis olahraga tuh apalagi yang pemula ya. Iya, betul. Kadang badan itu terasa ini enak nggak enak atau sakit. Itu apakah ada trik atau apakah itu suatu yang bisa memberatkan badan atau gimana ya kan? Pertama, ketika kita baru memulai olahraga, apalagi orang yang kerjaannya misalnya rebahan aja nih, jarang ini nih aktivitas dalam olahraga, maksudnya sibuk kerja segala macam, masih rebahan aja. Jadi ketika dia ingin memulai lagi aktif, walaupun kegiatannya itu nggak memberatkan, pasti akan ada yang namanya pegal-pegal sedikit, wajar. Dan itu namanya ketika orang memulai, jangan langsung ujuk-ujuk langsung setiap hari mau ini, enggak. Itulah bertahap. Bertahap kan orang tuh kan sebuah kebiasaan, habit. Jadi nggak mungkin orang tuh kan bisa karena biasa. Jadi nggak mungkin juga dia, contoh lari. Nggak mungkin orang tiba-tiba bisa lari 5 kilo dengan pace 5. Atau dengan kecepatan 5 menit per kilometer. Gak mungkin dimulai dari jalan, lari. Semakin biasa dia melakukan hal tersebut, maka semakin akan membuat larinya semakin kencang dan rileks. Jadi semua itu pertama jangan sampai memberatkan. Kedua, ketika sudah mulai ada rasa pegal seperti itu, capek karena mungkin belum terbiasa, maka istirahat nggak masalah, dikasih jarak. Atau jangan lupa juga setiap melakukan olahraga jangan lupa yang namanya ada stretching atau pemanasan. Pemanasan ya. Itu selain faktor olahraga, kalau makanan juga dijaga nggak, Kak? Iya, betul. Ya, harus ya. Jadi mungkin ada waktunya kita, mungkin kalau misalnya orang-orang yang paham, misalnya ada waktunya cheat meal atau cheat day. Jadi bolehlah kita makan-makan yang agak kotor dalam artian kayak berminyak segala macam, itu boleh mungkin seminggu sekali. Tapi ada pun yang lainnya, junk food misalnya, atau seperti KFC dan kawan-kawannya kan. Kalau yang lainnya usahakan kita bisa menjaga. Ya. Masya Allah. Jadi mungkin itu yang trik yang insya Allah bisa kita amalkan lah untuk kita bisa berolahraga yang baik. Ya mungkin gitu aja. Kita nih yang mungkin malas olahraga, dari yang Ustaz Hamzah katakan tadi, mungkin insya Allah bisa membuat kita tuh tumbuh motivasi untuk berolahraga nantinya. Karena juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwasanya inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa a'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Kata Nabi SAW, terhadap Tuhanmu itu ada haknya bagimu. Terhadap tubuhmu juga ada haknya. Terhadap keluarga kita ada haknya. Maka masing-masing itu maka berikanlah haknya. Mungkin sebagian orang sudah berikan haknya untuk Allah saja, untuk keluarganya. Tapi terkadang bagian tubuhnya nih, Dirinya sendiri. Karena kan dia butuh tubuh itu ketika sehat mudah untuk beribadah. Ya Jal ya? 6. Betul Jal. Kita harus semangat nih. Olahraga yang bagus untuk menunjang kita beribadah. Karena ada amalan-amalan mubah itu kata para ulama bisa berubah menjadi amal akhirat ketika diniatkan untuk ibadah. Contoh makan misalnya. Ya. Kayak tadi kalau saya bilang makanan bergizi itu ketika dia niatkan untuk nanti dia bisa ibadah yang bagus, dia bisa semangat, bahkan itu bisa berbuah pahala nantinya. Nah, mungkin demikian. Mungkin terakhir Ustaz, buat kawan-kawan semua, dengar nih. sudah banyak, maksudnya dari teman-teman yang mulai aktif lagi, maksudnya banyak faidah-faidah dari atau manfaat-manfaat dari olahraga itu. Seperti waktu jam tidur lebih berkualitas, tidurnya, kemudian lebih produktif ketika bekerja, itu sudah sangat banyak Anda dengarkan masalah-masalah positif atau kesan-kesan positif dalam faidah-faidah olahraga. Dan terakhir mungkin harus meniatkan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai olahraga kita tuh sia-sia aja. Jadi tujuan utama kita itu untuk mendapatkan pahala dan agar senantiasa kita tetap menjalankan ketaatan kepada Allah secara maksimal.
Jadi betul-betul niatkan olahraga tuh untuk menjalankan sunnah menjaga kesehatan agar kita semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mungkin demikian itu nasihat dari Ustaz Hamzah untuk kita semua dari kita olahraga. Semoga kita semangat berolahraga dan jangan lupa makan dengan makanan bergizi, olahraga teratur, ibadah itu yang paling utama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan manusia dan jin kecuali beribadah kepada Allah. Demikian, barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum Ustaz. Makan, Mbak. Jal, minum. Bismillah.